Halo guys, kali ini lagi di Blora gue. Jadi ini pertama kalinya gue nyobain untuk DJI Osmo Action 4. Oh my god. Jadi kalau seumpama kemarin-kemarin gue udah nyoba kan DJI 1, terus 3, dan sekarang ini 4. Dan beberapa waktu lalu udah sempat gue cobain gitu kan, ada beberapa hal yang fitur daripada Action 4 ini. Yang pertama itu adalah ada software tambahan di mana untuk DJI Osmo Action 4 ini itu ada boost untuk yang low light, terus juga sudah ada receiver daripada apa itu namanya mic gitu kan, mic bluetoothnya. Jadi kalau seumpama kita mau pasang mic tidak perlu colok-colok transmitternya, jadi sudah bisa dikonekkan langsung ke ininya, ke Action 4 nya. Terus yang selanjutnya itu adalah POV-nya itu jauh lebih lebar, 155 derajat gitu kan ya. Jadi bukaannya jauh lebih lebar. Nah, kalau sama mau untuk yang ini gue pakai handheld kayak gini, itu aja udah luas banget. Lebih luas daripada biasanya, dan gue untuk settingannya itu juga di 2,7 30 fps, terus juga horizontal lock. Jadi kalau sama untuk yang lainnya kan pasti ngecropnya akan jauh lebih lebar gitu kan ya. Sementara kalau sama yang untuk X4 ini karena lensanya itu juga satu in gak sih? Gue nggak ini ya, nggak terlalu memperhatikan spek. Yang jelas ada yang jual second, terus gue mau nyobain, ya udah gue beli aja kayak gitu. Ini gue dapatnya di 5,7 juta rupiah. Kalau semua kalian mau beli, gue juga jual ini, linknya ada di deskripsi. Semoga aja belum laku ya. Nah, ini juga udah memasuki jadi para petani itu masih sedikit khawatir gitu kan ya untuk tanaman padinya, itu karena hujannya itu turunnya ada sih rintik-rintik tetapi tidak begitu deras, sehingga untuk air yang ada di sawahnya itu tidak terlalu banyak, apalagi kalau semua sawah tegalan kayak gini. Dan untungnya gue udah sawah tegalan gue udah ganti tanamannya dengan tebu kayak gitu. Kok tak tinggal saya satu isang kerajaan kok gak garis anggek ya petak kon ngeriku itu lho di galem itu kolor itu lho kusiane merono ya mrene yang wis kolor kepenak kolor kono wis aku mah kokon tak bunton itu tak kon milah hari tak gak milah hari juga wah ada tipu kuat tuh lembok. Saya tak tinggal saja tebu tak bisa menjadinya ya kok. Cuma salah sirang ember. Tadi masang itu. Tadi sang. Hilang. Jadi gue dapat tugas untuk membersihkan galengan ini.
sambil kita bekerja kita juga harus melihat kayak gini. Ini kalau semama ada lubang saluran air kita harus tutup. Ini kalau semama istilah blorone iku tok nutupi tok. Ini jadi dibiarin tumbuh aja di pinggir-pinggir. Ini bisa dipakai untuk pakan ternak dan sebenarnya ini bisa dimakan sih. Tapi karena ini berlebih dan kita udah mulai bosan gitu kan. Jadi manusia dan juga hewannya, hewan ternak kita itu bisa makan ini. Dua-duanya bisa dapat manfaat. Padahal ini cuma di istilah Jawanya itu tampingan. Tidak makan tempat tapi bisa dipanen. Kali ini gue mau mencoba untuk menanam sorghum di tepi-tepi daripada galengan. Semoga aja hasilnya cukup memuaskan. Ini jadi kalau seumpama gue melihat beberapa video yang ada di YouTube gitu kan, sorghum ini merupakan salah satu bahan makanan yang bisa dipakai untuk makan manusia, pengganti beras dan juga jagung. Terus juga gizinya itu jauh lebih bagus atau juga dipakai untuk makan ternak. Dan kalau selama sekarang yang gue tahu untuk sorghum ini sendiri itu biasanya dipakai untuk apa itu namanya, makanan burung dara atau juga burung perkutut kayak gitu, karena bentuknya kecil-kecil untuk burung-burung yang istilahnya ukurannya kecil gitu kan, makanannya adalah jagung ini. Kalau seumpama untuk yang di Blora sendiri menyebutnya jagung cantel dan terkenalnya itu adalah sorghum. Gue mau mencoba untuk menanam. Gue nanamnya cukup simple. Jadi di area sini, di galengan yang sisa-sisa ini, gue cukup apa itu namanya, bikin lubang kecil kayak gitu. Terus gue kasih sekitar 3 atau juga 4 dari bibit sorghum ini, lalu gue tutup. Nah, ini adalah untuk ultra wide-nya.
settingan di 2,7 30 fps ultra wide, jadi segini untuk viewnya. Besar banget kan? Tapi ini gue nonaktifkan untuk steady rock dan segala macam. Kalau sama biasanya settingannya itu kan horizontal lock, jadi mau diputar-putar kemanapun rekamnya tetap sekian. Tapi kalau sama sekarang untuk ultra wide, lensa ultra wide nya itu kita harus matikan semuanya biar lebih luas. Untuk view kayak gini keren banget sih. Nah ini guys, jadi kalau seumpama untuk yang di sawah-sawah itu airnya masih nggak ada kayak gini, jadi air itu masih cukup susah. Jadi kita cukup merasa kasihan dengan diri sendiri gitu kan ya. Kalau seumpama kalian membeli beras itu di harga 15.000, 20.000, ini karena petani juga sedang kesusahan untuk membuat ladang kayak gitu. Nah ini untuk tanaman jeruk gue kayaknya sudah mulai wis ono nyawane cah. Langsung orang ngenteni. Iya, ini guys, sebenarnya udah pada tumbuh gitu kan ya untuk ininya, tetapi lihat sudah ada penghuninya. Yang ini lebih besar. Tuh nggak kelihatan gemuknya sampai biru. Memang untuk tanaman daun jeruk itu problematikanya itu adalah hama itu tadi. Ini sepertinya harus melakukan pemotongan gue ini. Nanti yang gue akan potong supaya dia cepat timbul tunas baru, karena ini kayaknya batangnya tua jadi dia kesusahan untuk tumbuh. Nah ini hampir semuanya deh, hampir semuanya ada ulatnya. Semuanya ada hamanya guys. Kalian mengeluh karena bahan makanan mahal, sementara para petani juga mengeluh ya ini tadi hama, terus cuaca dan segala macamnya. Wah, tapi sebenarnya ini bisa dilakukan. Oh, ada kupu-kupu yang hikam di kamera gue. Hai guys. Oh, ini ada semut mengerumputi daripada ulatnya. Morbenya juga udah ada yang berbuah gede-gede. Kalau semua kita rajin memotong daripada dahan morbe ini sendiri, dia akan berbuah cepat juga. Kecut banget ya, lebih nikmat. Nanti ini kan jaraknya masih cukup lebar, ini akan gue tambahin satu lagi gitu, jadi jaraknya sekitar 1 meteran aja. Gue udah pesen untuk bibitnya, tapi gue belum tahu apakah sudah dibeliin atau belum, karena gue memilih untuk bibitnya itu dari Semarang, jauh lebih bagus daripada beli yang di Blora. Kalau sama di Blora itu seperti yang di rumah itu, daunnya kecil-kecil, kayaknya cangkokannya apa ya, indukannya itu berbeda dengan yang dari Semarang. Gue lagi ngambil lombok setan. Ini pedesnya enggak karu-karuan. Jadi kalau seumpama buat sayur atau juga buat sayur khususnya ya, cuma dikasih dikit aja udah terasa. Jadi kita nggak perlu ngambil atau juga menggunakan bumbu banyak-banyak.
Plus kalau seumpama untuk yang cabai setan ini itu dijual di market itu nggak terlalu laku, bahkan ditolak ya, bahkan ditolak karena terlalu pedes atau juga dapatnya itu cuma sedikit kayak gitu. Jadi ini cuma beberapa orang aja yang mau, dan rata-rata itu memang kalau seumpama untuk yang cabai setan ini itu dipakai untuk kebutuhan sendiri. Nah ini gue mau update untuk tanaman gue yang lama. Ini walaupun ada daunnya yang sudah menguning kering gitu kan, tetapi untuk daun yang satunya, pucuknya itu ternyata dia menghijau, artinya ini akan hidup. Nah ini gue ada tanam untuk kloter selanjutnya gitu kan, karena gue akan terus tanemin sampai dengan gue ngerasa cukup. Nah ini untuk tanaman yang lama juga, ini juga udah hidup gitu, tidak ada kering. Ini tanaman lama juga hidup, sudah tanda-tanda hidup, dan gue ada tambahin lagi untuk di sela-sela mereka supaya cepet untuk jadi satu barisan kayak gitu. Nah ini juga sama, ini untuk tanaman yang pertama udah hidup juga, ini juga udah hidup. Ini gue tambahin untuk yang kloter selanjutnya. Untuk yang kedua ini juga sama, untuk tanaman barunya. Ini untuk tanaman lamanya udah pada hidup. Gue akan terus blok untuk yang area sini, karena ini kalau seumpama airnya meluap besar gitu kan, di area sini itu akan gempal gitu. Jadi ini gue akan fokus di area sini, nantinya gue akan tambahin di area sini, tetapi gue akan fokusin di area sini dulu sebagai titik awal supaya dia nggak jebrol terus. Nah ini cukup membantu. Jadi kita ada bikin galangan seperti ini guys. Biasanya tuh air dari sini itu kan langsung ke sini terus ke sini, jadi airnya itu deres banget gitu kan ya. Nah sementara kalau semua yang sekarang air dari situ cukup besar, kena di sini dia akan mengalir ke area sebelah sini, dan untuk yang sebelah sini, area sini itu airnya nggak terlalu banyak. Sementara kalau seumpama untuk yang area sini itu kan panjang banget, jadi arus yang dari zona yang cukup besar itu akan berangsur dayanya akan semakin kecil dan tidak membuat jebrol daripada galengan-galengannya. Semoga aja untuk progresnya itu akan baik, karena gue akan membutuhkan waktu sekitar bukan hanya setahun 2 tahun ya, sampai dengan tanaman-tanaman yang gue tanam itu berakar dan bisa menjadi pondasi hidup untuk galengan yang gue inginkan. Nah kalau sama teman-teman kalian bisa ngelihat untuk galengan-galengan ini juga itu ditanamin berbagai macam rumput dan juga ketela. Nah ketela-tela ini selain bisa dimakan pucuknya untuk makanan kita,
manusia, itu juga daun yang bawah itu juga dipakai untuk apa itu namanya, kambing kayak gitu. Dan rata-rata kalau seumpama para petani itu pasti memiliki kambing atau juga sapi di rumahnya, supaya kalau sedang dapat rumput dari ladang atau juga sawahnya, dan itu tidak mubazir. Banyak banget, padat banget untuk hal-hal yang gue lakuin untuk 2024 ini. Semoga aja dari sisi pertanian gue juga sukses, dan untuk karir gue di AMD juga sukses. Mungkin boleh rontok kabeh pokoknya. Sitoke. Habis kode gitu. Kayak belajar. Selebel. Apa gambar ya? Dan gini semua. Oke. Semua. Iso kuwi kae lip sama. Pisan. Kejo kuwe kok. Tipis ya. Ya aku jadi tipis bae. Kena enak. Ayo tarik baterai Bu. Aku nang tak banting malah. Aku dikunci ya. Aman jamin lo. Mau bulan sampai cok. Sampai cok. Iya, Pak. Sama nih kili. Aja mbak,